Dalam sebuah perintah dari salah seorang guru kepada muridnya, baca la ilaha 500 kali. Setelah itu illallah 500 kali. Jadi dipenggal. La ilaha illallah dipenggal 2. La ilaha 500. Setelah itu baru baca illallah 500. Disuruh amalkan ini pada malam hari. Di sini ada dua kesalahan. Pertama, bilangan 500. Dari mana datangnya? Mana ayatnya? Kalau ada di dalam ayat, mana hadisnya kalau tidak di dalam ayat? Bahwa Nabi menyuruh kita membaca dalam jumlah yang seperti ini. Satu. Yang kedua pertanyaannya adalah, siapa yang mengajarkan kaifiyat seperti ini? Bahwa la ilaha illallah harus dibaca dengan dipenggal 2. La ilaha 500, kemudian illallah 500. Dan itu betul-betul diamalkan. La ilaha 500. Illallah 500. Ini disampaikan oleh para ulama di dalam kitab-kitab mereka berbicara tentang contoh-contoh amalan yang dikerjakan manusia yang tidak ada disampaikan dan tidak pernah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka para ulama ketika berbicara bilangan, para ahli ilmu, para ahli hadis, para pakar ibadah, pakar syariat, ketika mereka membaca hadis-hadis Nabi SAW kemudian mempelajari hadis Nabi SAW, mereka mengatakan kalau bilangan yang datang dari Nabi SAW tak ada yang lebih daripada 100. Tidak ada yang lebih daripada 100. Jumlah bilangan membaca zikir tertentu tak ada yang lebih daripada 100. Sehingga Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, kalau ada orang yang mengajarkan kepada Anda bilangan yang lebih daripada 100, itu sudah merupakan indikasi bahwa itu zikir yang tidak pernah diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harus jumlahnya sekian dan lebih daripada 100. Adapun zikir-zikir yang Nabi tidak tentukan jumlahnya, Nabi tidak pernah tentukan jumlahnya. Disuruh kita menzikirkannya, melafazkannya, namun Nabi tidak tentukan jumlahnya. Silahkan berzikir sebanyak mungkin dan tanpa harus diikat dengan jumlah tertentu. Seperti Nabi mengatakan, kalimatani, hadis yang sahih dari Bukhari dan Muslim, kalimatani khafifatani fil lisani thaqilatani fil mizani habibatani ila rahman. Ada dua kalimat yang sangat ringan di lisan, yang sangat dicintai oleh Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan sangat berat di timbangan. Timbangan mana? Timbangan mahsyar. Apa dua kalimat itu? Kalimat itu adalah subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Nabi ajarkan zikirnya, Nabi ajarkan kaifiyatnya, namun Nabi tidak sebutkan berapa jumlahnya. Berarti ini zikir bebas. Ucapkanlah sebanyak apapun yang antum sanggup, dimanapun antum berada, kapanpun antum ada, asal di tempat yang boleh mengucapkan zikir. Asal di tempat yang boleh mengucapkan zikir. Karena ada lagi tempat-tempat yang dilarang mengucapkan zikir. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Dalam hadis ini Nabi mengajarkan kaifiyat doanya, kaifiyat zikir, zikirnya diajarkan, namun tidak diajarkan bilangan. Ini menunjukkan bahwa Nabi SAW membebaskan, tidak perlu diikat dengan jumlah-jumlah tertentu. Kalau kita katakan harus baca subhanallah bihamdi subhanallah 1000 kali, loh dari mana bilangan 1000 ini? Rasul Allah, utusan Allah kepada manusia yang dapatkan wahyu dari Allah, tidak menyuruhnya membaca sampai di bilangan tertentu, di jumlah tertentu. Siapa yang mendatangkan bilangan ini kepada kita? Maka perlu dalam hal yang berbentuk bilangan, kita harus mempelajari dari Nabi SAW. Ada yang diperintahkan kita membacanya sekali, ada yang diperintahkan kita membacanya 3 kali, ada yang diperintahkan kita membacanya 10 kali, 33 tambah 1, ada yang diperintahkan kita membacanya 25 kali, sebanyak 4 kalimat sebanyak 25 kali, jumlahnya menjadi 100. Ada yang memang diperintahkan 100 kali baca subhanallah wa bihamdi, 100 dibaca di pagi, 100 kali dibaca di sore hari.
Namun kata para ahli ilmu, kata para ulama yang mendalami hadis-hadis Nabi SAW, kita belajar kepada mereka dan mereka jauh lebih berilmu daripada kita dan mengetahui sunnah Nabi kita tercinta. Tak ada yang lebih bilangannya dari 100. Sehingga mereka mengatakan yang mengajarkan kepada kita bilangan yang lebih daripada 100 perlu dipertanyakan dari mana dia mendapatkan bilangan tersebut dari Nabi kita Muhammad SAW. Hal yang berhubungan dengan tempat. Nabi ketika mengajarkan ibadah, mengajarkan kaifiyat, mengajarkan cara melaksanakannya, mengajarkan bilangannya, Nabi kan juga berbicara tentang tempat melaksanakan ibadah. Kalau Nabi menentukan tempat pelaksanaan ibadah, maka ibadah itu tidak bisa dilaksanakan kecuali di sana. Seperti tawaf, Nabi menentukan tempatnya. Tawaf hanya ada di Ka'bah, bukan di Mekah, Pak. Di Mekah luas. Iya, nanti antum tawaf di Gua Hiro lagi. Iya. Mekah terlalu luas. Ka'bah hanya boleh satu-satunya tempat di Ka'bah. Innama tawafu bil baiti. Sesungguhnya tawaf di Ka'bah salat, bagaikan salat. Nabi menentukan tempatnya adalah Ka'bah dan Rasulullah SAW mengajarkannya kepada manusia, mempraktekkan kepada manusia, di mana Rasulullah SAW tidak pernah tawaf kecuali di Ka'bah. Maka ibadah ini sudah ada tempatnya, sehingga kalau dilakukan tawaf di selain Ka'bah, bagian daripada ibadah yang menyelisih syariat Nabi dan tuntunan Nabi SAW dan bukan jalan keselamatan. Arafah, tempat wukuf, ditentukan tempatnya. Kalau tadi waktu, tadi kita sudah bicara waktu. Mereka wukuf di Arafah, tempatnya sudah benar, tempat wukuf di mana? Di Arafah, namun waktu tadi salah. Sekarang kalau di waktu yang tepat mereka menjalankannya pada tanggal 9 Zulhijjah, waktunya tepat, namun ternyata pergi wukufnya ke Kediri, bukan ke Arafah. Atau kalau dia sudah sampai di Mekah, tawafnya, wukufnya tidak di Arafah. Para ulama ketika berbicara haji mengatakan ada batasan-batasan Arafah, sudah dibuatkan pelang-pelang besar, ini batasan Arafah, di luar saja tidak sah wukufnya. Dan sungguh kita mendengar sebahagian saudara-saudara kita kaum muslim dan muslimat yang katanya melaksanakan ibadah haji bukan ke Mekah. Bagaimana mereka akan melaksanakan sebuah ibadah yang Rasulullah SAW tidak pernah tunjukkan bahwa itulah tempat melaksanakan ibadah tersebut? Butuh keterangan dari Nabi kita SAW untuk mendapatkannya. Dan itu bukan kita yang menentukan, bahkan bukan Nabi yang menentukan, Allah yang menentukan. Nabi menyampaikan kepada kita. Ini yang selalu kita harus camkan. Nabi menyampaikan. Ibadah-ibadah yang berhubungan dengan jenis, ibadah-ibadah yang berhubungan dengan jenis harus disesuaikan dengan jenis yang diajarkan oleh Nabi kita SAW. Dan hal yang hadir pada anak contohnya pada kesempatan kali ini adalah akikah. Nabi SAW mengajarkan bahwa apabila kita mendapatkan keturunan anak, ketika anak kita yang lahir adalah laki-laki, disunnahkan oleh Nabi, diajarkan oleh Nabi untuk menyembelih kambing. Menyembelih kambing, jenisnya adalah kambing. Yang harus disembelih ditentukan oleh Nabi, jenisnya ditentukan oleh Nabi SAW. Nabi yang menyebutkan jenisnya adalah kambing. Jumlahnya 2. Jadi ada jenis di sini, ada jumlah. Namun kalau anak kita yang lahir adalah wanita, yang disembelih adalah kambing. Jumlahnya 1. Begini yang kita dapatkan dari hadis Nabi SAW. Berarti ada jumlah, ada 1, ada 2. Ini harus diikuti jumlahnya. Kemudian ada jenisnya. Jenis yang akan disembelih adalah kambing. Kalau kemudian ada yang mengatakan kambing terlalu kecil, Ustaz, sementara undangan saya terlalu banyak, ya udah saya nggak sembelih kambing, saya sembelihkan 2 ekor sapi. Menyelisih apa yang diajarkan secara jenis oleh Nabi kita tercinta SAW. Maka mengikuti Nabi SAW harus sesuai, benar-benar sesuai. Dan kita berusaha bagaimana ibadah kita tidak lari dari apa yang diajarkan, apa yang dicontohkan, apa yang diteladankan oleh Nabi kita Muhammad SAW.
karena disitulah kita bisa mendapatkan keselamatan di akhirat.